bertemu dengan saya di awal dari praktikum kemarin ya. Kebetulan saya menjadi Dr. Ika. Dari bagian patologi anatomi FK Unsri. Suara saya bisa didengar? Bisa, dokter. Oke, Jelas. saya lanjut ya. Oke. Sebagai pendahuluan, jadi anak-anak itu adalah sesuatu yang unik ya. Bukan berarti anak-anak itu adalah miniatur dari orang dewasa. Sehingga penyakitnya juga suatu hal yang unik, berbeda dari orang dewasa. Dan kebanyakan penyakit pada bayi dan anak-anak itu berasal adanya kelainan pada genetik. Sisanya yang selain yang bukan genetik itu merupakan hal yang khas, unik pada anak-anak yang memberikan gambaran tersendiri. Jadi penyakit tersendiri pada anak-anak. Bukan varian dari penyakit orang dewasa, ya. Sehingga disebut sebagai penyakit anak-anak. Selama pada tiap-tiap stadium perkembangan dari mulai bayi dan anak-anak jadi setiap stadium itu akan mempunyai kelompok atau akan terpapar dengan kelompok penyakit-penyakit tertentu. Penyakit-penyakit pada bayi, yaitu pada 1 tahun pertama kehidupan, adalah merupakan yang paling tinggi resikonya untuk terjadi kematian. Sementara periode neonatal, yaitu 4 minggu pertama dari kehidupan, adalah merupakan waktu-waktu yang sangat berbahaya. Yang akan kita bicarakan siang ini adalah anomali kongenital, infeksi-infeksi perinatal, hambatan pertumbuhan pada fetus dan prematuritas, kemudian sindroma kesulitan bernafas atau respiratory distress syndrome pada neonatus, kemudian enterocolitis necroticans, sudden infant death syndrome, fetal hydrops, tumor dan lesi-lesi yang menyerupai tumor pada bayi dan anak-anak, serta diagnosis molekuler Mendelian dan kelainan-kelainan yang lebih kompleks. Pertama, anomali kongenital. Anomali kongenital itu sendiri adalah defek atau kelainan struktural atau kelainan morfologi yang ada pada saat lahir, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu seperti defek pada jantung dan anomali pada ginjal yang bisa saja terjadi setelah beberapa tahun kemudian dari kelahiran ya. Dan anomali kongenital ini merupakan penyebab kematian bayi yang paling penting ya, yang sangat penting. Dan merupakan sumber morbiditas atau kesakitan, disabilitas, dan kematian sepanjang tahun-tahun awal dari kehidupan. Ada beberapa istilah pada anomali kongenital, antara lain adalah malformasi. Malformasi itu terjadi karena kesalahan atau gangguan pada saat morfogenesis yang terjadi secara intrinsik. Ya, jadi proses abnormalitas dari perkembangannya terjadi secara intrinsik, jadi berasal dari bayi itu sendiri dan biasanya bersifat multifaktorial. Kemudian ada istilah yang disebut disruptions atau disrupsi. Disrupsi itu merupakan
destruksi atau kerusakan yang sekunder dari organ atau bagian-bagian tubuh yang sebelumnya normal. Berbeda dengan malformasi yang memang primer, jadi sudah dari awalnya terjadi gangguan morfogenesis. Dan berbeda dengan malformasi, disrupsi ini merupakan morfogenesis yang disebabkan karena gangguan ekstrinsik, bukan dari dalam individu yang bersangkutan. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai deformations atau deformitas. Seperti juga disrupsi, deformitas juga merupakan gangguan yang terjadi akibat gangguan dari ekstrinsik. Sindrom malformasi itu adalah kumpulan dari gejala yang berupa adanya beberapa defek yang dasarnya atau underlying penyebab yang mendasarinya tidak bisa dikatakan adanya penyebab tunggal. Jadi biasanya bermultifaktorial dan seringkali berasal dari keadaan penyebab tunggal, misalnya infeksi virus atau abnormalitas kromosom yang spesifik yang kemudian secara simultan berturut-turut akan mempengaruhi beberapa jaringan. Tetapi pada keadaan-keadaan tertentu seperti defek pada jantung dan anomali ginjal bisa saja terjadinya tidak ketika lahir tetapi beberapa tahun setelah kelahiran. Ada juga istilah yang disebut sebagai agenesis. Nanti ada aplasia, ada hipoplasia, ada atresia. Kalau agenesis itu adalah tidak adanya organ, ya, tidak adanya organ secara komplit. Bahkan cikal bakalnya atau anlagenya pun tidak ada. Jadi sama sekali tidak terbentuk. Cikal bakalnya pun tidak ada. Kalau aplasia terbentuk tapi tidak komplit, ya. Perkembangannya ada tetapi tidak sempurna. Kalau hipoplasia biasanya organ tersebut berkembang tetapi ukurannya kecil, jadi tidak berkembang seperti seharusnya, tetapi ada. Kemudian kalau atresia itu tidak adanya muara, yang biasanya terjadi pada organ-organ dalam yang berbentuk pipa seperti usus misalnya ya, ductus biliaris misalnya, sering terjadi pada bayi baru lahir mengalami atresia ductus biliaris contohnya. Ini contoh dari beberapa malformasi kongenital, misalnya ini polidaktili. Jadi jarinya lebih dari 5 dalam satu sisi, baik jari kaki maupun jari tangan, dan dua jarinya bersatu. Menyebabkan keadaan ini. Dan yang dapat celah, jadi sumbing di
menyebabkan terjadinya kelainan-kelainan tersebut. Contohnya pada yang sebelah kiri ini disrupsi pada membran amnionnya ya, robek, ya robek, dan biasanya pada ini contohnya dia robek melingkupi dari fetus itu ya, sehingga akan memberi gangguan bentuk pada janin. Yang di sebelah kanan ini adalah contoh dari dengan oligohidram. Dia mempunyai wajah yang datar, ya, wajah yang datar, dan kakinya ini juga bengkok ya, disebut sebagai talipes equinovarus. Ini salah satu contoh dari deformitas. Kalau yang di sebelah kiri ini contoh dari disrupsi. Yang sebelumnya adalah malformasi. Kalau pada deformitas itu lebih kepada adanya gangguan berupa biomekanikal, jadi tekanan pada bayi tersebut, sehingga wajahnya ini menjadi datar dan mungkin dia menekan pada bagian kakinya, sehingga kakinya menjadi talipes equinovarus. Pada keadaan oligohidramnion biasanya cairan ketubannya menjadi sangat sedikit, kemudian karena adanya tension atau ketegangan dari otot-otot uterus ya, sehingga sementara bayi kehamilan di sekitar 35 sampai 38 minggu itu sangat pesat pertumbuhannya, sementara cairan amnionnya relatif sedikit dan uterusnya tegang, sehingga akan menekan, mengkompresi fetus di dalam rahimnya, sehingga akibatnya wajahnya ini menjadi datar dan kakinya menjadi berbentuk seperti ini yang disebut sebagai talipes equinovarus. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap stadium perkembangan bayi seorang anak mempunyai risiko untuk terjadi kematian atau terpapar oleh penyakit-penyakit tertentu ya. Pada bayi di bawah 1 tahun, biasanya penyebab kematiannya adalah malformasi kongenital, deformitas, dan anomali kromosom, kemudian kelainan-kelainan yang terkait oleh adanya usia kehamilan yang muda ya, yang belum waktunya, prematuritas, kemudian berat lahir rendah, sudden infant death syndrome, terus neonatus yang terkait karena ada komplikasi ibu pada saat kehamilannya, kecelakaan yaitu suatu cedera yang tidak disengaja, kemudian neonatus yang dipengaruhi oleh adanya komplikasi dari plasenta, kelainan tali pusat dan membran amnion ya, atau membran plasenta, kemudian sepsis bakterial dari neonatus, respiratory distress syndrome dari neonatus, dan penyakit-penyakit sirkulasi pada bayi serta perdarahan pada neonatus. Sementara kalau penyebab kematian pada usia 1-4 tahun yang utamanya adalah kecelakaan, kemudian malformasi kongenital, deformitas dan abnormalitas kromosom, kekerasan dan pembunuhan, neoplasma ganas dan penyakit-penyakit pada jantung. Penyebab kematian pada 5-9 tahun yaitu kecelakaan, neoplasma malignan,
malformasi kongenital, deformitas dan abnormal kromosom, kekerasan, pembunuhan, influenza, dan pneumonia. Kemudian pada usia 10-14 tahun, yang utama adalah kecelakaan, neoplasma ganas, kemudian bunuh diri, pembunuhan serta kekerasan, malformasi kongenital, deformitas, dan kelainan kromosom. Rate di sini adalah angka kejadiannya. Angkanya menunjukkan 15,7 per 100.000 populasi. Yang di depan juga ada angkanya ya. Kemudian penyebabnya bisa genetik, ya, yang terbanyak sebenarnya genetik. Kelainan kromosom, terutama ketika gametogenesis. Jadi ketika gametogenesis, sperma dan ovum itu akan membawa gamet dengan kromosom haploid ya. Nah, pada saat segregasi, pemisahan itu sering terjadi gangguan pemisahan pasangan kromosom sehingga kadang-kadang terjadi trisomi. Ya. Dia akan menyebabkan Down syndrome atau trisomi lainnya yang menyebabkan gejala-gejala Turner syndrome, Klinefelter syndrome, dan trisomi 13 atau Patau syndrome. Mungkin sudah dipelajari di pelajaran embriologi ya. Kemudian kelainan-kelainan yang diturunkan secara Mendelian. Mendelian ini biasanya 90% akan diturunkan secara autosomal dominan atau autosomal resesif. 10%-nya adalah kelainan-kelainan kromosom atau genetik yang terkait dengan kromosom X ya, jadi X-linked factor. Salah satu contoh di sini adalah holoprosencephaly yang merupakan suatu kelainan genetik tunggal yang menyebabkan defek pada otak bagian depan serta kelainan pada bagian tengah wajah ya, midfacial. Kemudian penyebab lain adalah lingkungan. Lingkungan sekitar 2-3% berupa infeksi maternal maupun plasental di transplasental, bisa rubella, toksoplasmosis, infeksi sifilis ya yang merupakan penyakit-penyakit yang ditularkan secara seksual, sitomegalovirus, kemudian infeksi dengan HIV, dan yang beberapa tahun terakhir ini terkenal adalah Zika, virus Zika, yang menyebabkan malformasi pada CNS. Biasanya bayinya mempunyai kepala yang kecil atau disebut mikrosefali. Kemudian penyakit-penyakit maternal, antara lain adalah diabetes mellitus. Jadi pada ibu yang menderita diabetes mellitus dan sedang mengandung, maka biasanya bayinya juga akan mengalami diabetik embryopati disebabkan karena hiperinsulinemia pada fetusnya yang akan menyebabkan bayinya menjadi besar. Ya, makrosomia, organomegali, ditandai dengan adanya organomegali, jadi organ-organnya juga besar, fat pada tubuhnya juga bertambah, begitu juga massa ototnya juga bertambah. Biasanya juga diikuti dengan ada juga kelainan-kelainan atau penyakit ibu yang akan menyebabkan anomali pada jantung, kemudian defek pada neural tube, tidak menutup misalnya pada spina bifida atau malformasi pada sistem saraf pusat lainnya. Serta penyakit metabolik lain seperti fenilketonuria dan penyakit-penyakit yang terkait dengan endokrin, jadi endokrinopati. Penyebab lain adalah obat-obatan dan bahan-bahan kimiawi yang bersifat teratogenik. Kira-kira 1%. Kalau di
Barat atau di dunia di Western itu yang terbanyak adalah alkohol. Jadi banyak ibu-ibu di sana yang sebagai alkohol abuse ya, yang menggunakan alkohol, sehingga bayinya juga akan mengalami gangguan yang disebut sebagai fetal alcohol syndrome, yaitu ditandai dengan adanya perlambatan atau gangguan pada pertumbuhan baik prenatal maupun postnatal, kemudian anomali wajah, facial anomali berupa mikrosefali, visura palpebranya menjadi pendek, dan hipoplasia maksila. Maksilanya menjadi kecil, serta gangguan-gangguan psikomotor. Kemudian obat-obat antagonis asam folat, kita tahu bahwa asam folat itu sangat diperlukan pada morfokinesis, organokinesis ya, sehingga seringkali terjadi anomali kongenital karena kekurangan asam folat yang kadang-kadang disebabkan karena adanya obat-obatan yang antagonis terhadap asam folat. Kemudian hormon-hormon androgen, phenytoin, thalidomide dulu sekali itu digunakan sebagai tranquilizer ya, obat penenang. Tetapi ternyata obat ini, thalidomide ini menyebabkan malformasi atau pembentukan anggota tubuh ya, anggota badan atas seperti lengan dan kaki, sehingga disebut sebagai pocomelia atau amelia. Jadi kalau terbentuk sebagian disebut pocomelia, kalau nggak ada sama sekali tangan atau kakinya disebut sebagai amelia. Warfarin, kemudian retinoic acid atau vitamin A, kalau dia defisiensi maka akan terjadi malformasi organ yang multiple. Jadi, tetapi kalau dia berlebihan maka akan terjadi retinoic acid embryopathy yang ditandai dengan adanya defek pada sistem saraf pusat, jantung, maupun defek pada kraniofasial seperti bibir sumbing dan sumbing pada palatum. Kemudian iradiasi di sini adalah penyinaran. Mungkin ibunya mengalami penyakit atau keganasan sehingga harus mengalami radiasi, maka juga akan berdampak kepada janinnya. Serta multifaktorial, jadi terjadi interaksi antara lingkungan dengan dua atau lebih gen yang bisa menyebabkan antara lain contohnya adalah sumbing dan defek pada neural tube yang disebabkan karena intake asam folat yang rendah. Patogenesis dari anomali kongenital itu ditentukan oleh saat terjadinya teratogenik tadi di prenatal ya. Serta dia akan menentukan terjadi atau tidaknya, serta dia juga akan menentukan jenis-jenis anomali yang akan terjadi. Perkembangan di dalam intrauterin terbagi menjadi periode embrionik dan periode fetal. Periode embrionik itu adalah 9 minggu pertama dari kehamilan. Kalau yang fetal selebihnya dan pada saat kelahiran ya. Patogenesis anomali kongenital ini pada 3 minggu pertama setelah fertilisasi, jadi periode embrionik dini. Kalau agen yang menyebabkan kerusakan tadi cukup banyak sehingga cukup banyak sel yang rusak juga, maka dia akan menyebabkan kematian atau abortus ya. Jadi janinnya keluar sebelum pada beberapa minggu setelah fertilisasi. Atau kalau dia terjadi pada sel yang sedikit,
maka embrionya akan tetap bisa bertahan dan bisa sembuh kembali tanpa defek yang berarti. Jadi tergantung dari seberapa banyak sel yang kena dan terjadinya pada kapan, gitu ya. Kalau dia terjadi pada minggu ke-3 sampai ke-9, maka pada saat ini janin sangat rentan terhadap terjadinya teratogenesis dan puncak sensitivitasnya itu terjadi pada minggu ke-4 dan ke-5. Pada saat ini antara minggu ke-3 sampai 9 ini organ-organ dibentuk dari 3 lapis germ cell ya, ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian periode fetal setelah organ-organ dibentuk pada minggu ke-3 dan ke-9 sampai ke-9 yaitu organogenesis, maka dia akan terus tumbuh dan mengalami maturasi. Itu pada saat periode fetal. Kerentanannya tentu saja lebih jauh berkurang dibandingkan dengan periode 3 sampai 9 minggu. Dan biasanya di sini fetus akan lebih rentan terhadap keterlambatan pertumbuhan atau cedera pada organ-organ yang sudah terbentuk. Patogenesis anomali kongenital ini misalnya bisa dicontohkan di sini vitamin A atau retinol yang merupakan derivat dari transretinoic acid itu adalah merupakan suatu bahan yang esensial untuk pertumbuhan atau perkembangan serta diferensiasi. Kalau tidak ada sama sekali, jadi tidak ada asupan atau defisiensi vitamin A selama embriogenesis, maka akan berakibat pada malformasi yang akan melibatkan banyak sistem organ, ya, multiple organ system, mulai dari mata, genitourinary, kardiovaskuler, diafragma, dan jantung. Tetapi jika paparan tersebut berlebihan, maka juga bersifat sebagai teratogenik. Jadi contohnya seorang bayi yang lahir dari ibu yang diterapi dengan retinoic acid karena dia menderita akne atau jerawat yang berat, maka bisa menyebabkan retinoic acid embryopathy yang ditandai dengan adanya defek pada sistem saraf pusat, jantung maupun kraniofasial seperti bibir sumbing dan sumbing pada palatumnya. Jadi semua ini berasal dari adanya gangguan pada jalur signaling dari gene transforming growth factor beta yang berkaitan dengan deregulasi dari retinoic acid yang dalam hal ini gen ini sangat berpengaruh pada palatogenesis, sehingga kalau terjadi gangguan maka akan terjadi gangguan pada pembentukan palatum sampai juga ke bibir sehingga menyebabkan sumbing. Kemudian penyebab lainnya adalah infeksi perinatal. Jadi infeksi perinatal itu terjadi karena ada infeksi ascending dari ibu yang berasal dari organ luar dari genitalianya yang masuk melalui serviks sampai ke uterusnya. Nah, disebabkan karena penyebaran dari mikroba melalui kanalis cervicovaginalis dan biasanya didapat ketika dia in utero, jadi di dalam rahim ibu atau ketika dilahirkan. Infeksi bakterial yang terbanyak adalah infeksi Streptococcus alpha hemolyticus dan beberapa infeksi dari virus seperti
virus herpes simplex. Bisa juga infeksi transplasental, jadi dari darah ibu akan melewati barir plasenta, sawar plasenta yang masuk ke aliran darah bayi, ya, melalui villi-villi chorioles atau pada kapanpun waktunya, selama kehamilan atau kadang-kadang juga seperti hepatitis B dan HIV, penyakit atau infeksi dari ibu ini ditularkan kepada bayinya ketika persalinan, ya. Jadi terjadi transfusi maternal ke fetalnya. Kemudian beberapa parasit seperti toksoplasma, malaria, dan beberapa infeksi virus dan beberapa infeksi bakteri seperti listeria dan treponema. Yang terkenal adalah infeksi TORCH, ya, toksoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex yang bisa menyebabkan infeksi perinatal. Kemudian keadaan-keadaan yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas pada bayi juga bisa disebabkan karena prematuritas dan perlambatan pertumbuhan dari janin. Prematuritas itu didefinisikan sebagai berakhirnya kehamilan pada saat umur kehamilan kurang dari 37 minggu. Dan ini merupakan penyebab kedua terbanyak dari kematian pada neonatus. Biasanya bayinya juga dengan berat badan lahir rendah, yaitu kurang dari 2.500 gram. Faktor risiko utama pada prematuritas antara lain adalah robeknya membran plasenta yang terjadi prematur. Kemudian bisa juga adanya inflamasi dan infeksi intrauterin melalui pada membran plasenta yang disebut sebagai chorioamnionitis. Kemudian infeksi atau inflamasi pada tali pusat yang disebut funisitis, serta abnormalitas dari struktural atau morfologi. Jadi ada kelainan pada morfologi dari uterus, morfologi dari serviks, serta plasenta. Itu juga bisa menyebabkan kelahiran yang prematur. Anak-anak yang lahir sebelum waktunya menyebabkan peningkatan dari morbiditas dan mortalitas dibandingkan dengan bayi-bayi yang lahir full term atau sesuai dengan usia kehamilannya. Sistem-sistem organ biasanya masih imatur atau belum matur pada bayi-bayi yang preterm atau bayi-bayi prematur, sehingga menyebabkan bayi-bayi tersebut sangat rentan terhadap beberapa atau banyak komplikasi. Yang tersering adalah respiratory distress syndrome. Jadi ada kesulitan bernafas pada bayi tersebut yang disebut juga sebagai hyaline membrane disease. Enterocolitis necroticans bisa menyebabkan sepsis, intraventrikular perdarahan pada intraventrikular dan germinal, matriks germinal, kemudian squele yang lama, serta perkembangan yang terlambat. Ada juga istilah yang disebut sebagai small for gestational age. Artinya itu bayinya, berat badan bayinya lebih rendah untuk usianya, ya, yang disebabkan karena ada perlambatan pertumbuhan pada bayi tersebut. Penyebab dari hambatan pertumbuhan fetus dan prematuritas antara lain adalah
abnormalitas pada fetus itu sendiri, yaitu keadaan-keadaan yang secara intrinsik mengurangi pertumbuhan dari fetus itu. Padahal suplai dari nutrien ibunya cukup. Berarti ada kesalahan pada fetus tersebut. Dan yang paling sering keadaan tersebut disebabkan karena adanya kelainan-kelainan kromosomal, anomali kongenital maupun infeksi-infeksi kongenital. Abnormalitas dari kromosom ini bisa dideteksi pada 70% fetus yang dievaluasi karena ada perlambatan pertumbuhan, dan pada 66% fetus yang dilakukan USG karena adanya malformasi. Infeksi pada fetal biasanya yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan itu adalah infeksi-infeksi dari kelompok TORCH tadi, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes simplex. Itu adalah merupakan penyebab yang paling sering. Dan biasanya kalau penyebabnya intrinsik, maka restriksi atau hambatan pertumbuhan itu akan simetris. Jadi semua organnya akan sama, equal. Kalau tadi abnormalitas pada fetal, yang selanjutnya adalah abnormalitas pada plasentanya. Jadi apapun faktor yang mempengaruhi aliran darah uteroplasenta itu bisa menyebabkan prematuritas atau perlambatan pertumbuhan. Antara lain adalah plasenta previa, yaitu implantasi plasentanya letaknya rendah sekali, ya, sehingga fetus tidak mendapatkan blood supply yang seperti yang diharapkan, atau abruptio placenta. Jadi plasentanya lepas dari desi 2 dan jadi terpisah plasenta dari desi 2 karena adanya beku-beku darah pada retroplasental. Kemudian pada keadaan infark dari plasenta, sehingga plasenta tidak bisa memberi makan, tidak suplai darah untuk fetal dari rahim ibunya tidak baik. Etiologi yang ketiga adalah faktor ibunya. Jadi dari faktor bayinya, ada faktor plasentanya, dan ada faktor ibunya. Faktor ibu ini bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan pada small gestational age. Ya, jadi bayinya kecil, walaupun kehamilannya cukup umurnya. Misalnya pada ibu-ibu dengan penyakit-penyakit vaskuler, preeklamsi, toksemia gravidarum, dan hipertensi yang kronik. Atau ibunya mengalami hiperkoagulabilitas yang didapat ataupun diwariskan, yaitu mengalami trombofilia. Kemudian ibu-ibu yang menyalahgunakan narkotika, yang minum alkohol, ya, ibu-ibu yang perokok berat, kemudian ibu-ibu yang menggunakan obat-obat teratogen yang menyebabkan malformasi kongenital seperti antikonvulsan, phenytoin, ya, kemudian malnutrisi, ibunya yang mengalami malnutrisi seperti hipoglisemi yang berkepanjangan, itu juga menyebabkan prematuritas atau perlambatan pertumbuhan pada fetus. Penyebab dari morbiditas dan mortalitas pada bayi antara lain adalah respiratory distress syndrome of the newborn, RDS, yang dikenal sebagai hyaline membrane disease karena terbentuk membran pada bagian perifer dari rongga-rongga alveoli.
hal ini disebabkan karena paru-paru yang belum matang, masih imatur, tidak mampu untuk membentuk surfaktan yang cukup. Yang disebabkan karena keadaan ini disebabkan karena ibu-ibu yang mengalami sedasi yang berlebihan, misalnya ketika itu ibunya mengalami operasi ya, kemudian dibius dengan obat-obatan yang berlebihan, kemudian cedera pada kepala fetus ketika persalinan, atau aspirasi cairan amnion, jadi bayinya tertelan cairan amnion atau darah. Kemudian hipoksia intrauterin sekunder karena adanya lilitan tali pusat pada leher bayi. Pada keadaan RDS pada neonatus, dasarnya adalah karena paru-paru yang belum matang itu tidak mampu untuk membentuk surfaktan yang cukup. Surfaktan itu adalah suatu fosfolipid aktif pada permukaan alveoli yang terdiri dari paling tidak adanya protein-protein yang terkait surfaktan, ada 2 kelompok. Ya. Fungsinya surfaktan ini pada paru-paru normal adalah untuk menurunkan tekanan atau tension dari alveoli. Jadi pada keadaan gagal nafas yang berat, biasanya ada defisiensi kongenital surfaktan yang disebabkan karena adanya mutasi pada gen-gen yang bertanggung jawab untuk membentuk protein tersebut. Surfaktan itu disintesis oleh pneumosit tipe 2 dan pada saat bayi lahir dan pertama kali menghirup udara bebas ya, pertama kali dia bernafas, maka dengan cepat surfaktan itu akan meliputi atau menutupi alveoli sehingga tegangan pada permukaan alveoli itu berkurang sehingga akan menurunkan tekanan yang dibutuhkan agar alveoli tetap membuka. Artinya kalau surfaktan itu tidak ada, maka alveoli itu tidak bisa terbuka. Ya. Pada keadaan paru-paru yang mengalami defisiensi surfaktan, maka alveolinya tidak bisa membuka sehingga akan kolaps. Akibatnya bayi akan butuh usaha yang sangat kuat untuk tetap bernafas agar alveolinya tetap terbuka. Akibatnya si bayi akan lelah untuk bernafas dan paru-parunya akan mengalami atelektasis. Akibatnya akan terjadi hipoksia yang kemudian menyebabkan kerusakan pada endotel dan epitel yang kemudian terbentuklah yang disebut sebagai membran hialin. Nah, ini contohnya, ini gambaran mikroskopiknya hialin membran disease, ada massa eosinofilik ya. Eosinofilik ini membran hialin yang berwarna eosinofilik ini yang melapisi alveoli yang mengalami dilatasi karena atelektasis tadi. Jadi ini bagannya, jadi karena ada prematuritas maka berkuranglah sintesis dari surfaktan, ya, kemudian surfaktan pada alveoli menurun, akibatnya terjadi tegangan pada permukaan alveoli meningkat, akibatnya terjadi atelektasis, perfusi yang tidak merata, hipoventilasi, sebagai akibat akan terjadi hipoksemia dan retensi dari karbon dioksida, akibatnya terjadi asidosis. Maka tubuh akan beradaptasi dengan cara vasokonstriksi pulmoner,
terjadi hipoperfusi pulmoner sehingga endotel akan rusak dan epitel juga akan rusak. Akibatnya akan terjadi kebocoran plasma ke dalam alveoli ya, yang kemudian membentuk fibrin dan sel-sel nekrotik di dalamnya yang kalau kemudian tercat dengan He, hematoksilin eosin, dia akan berwarna eosinofilik disebut sebagai hyalin membran. Ya, kemudian ini juga terbentuknya hyalin membran juga akan menyebabkan oksemia lagi, ya, asidosis lagi. Akibatnya juga makin tidak bisa terbentuk surfaktannya, jadi makin lama makin berat. Kemudian enterocolitis necrotizing atau enterocolitis necroticans. Biasanya sering terjadi pada bayi-bayi yang prematur dengan insiden yang berbanding terbalik dengan usia kehamilan. Artinya makin muda usia kehamilan, maka makin tinggilah angka kejadiannya. Umumnya perjalanan penyakitnya khas ditandai dengan adanya feses yang berdarah, perutnya, abdominalnya menjadi distensi dan terjadi kolaps sirkulatori. Kemudian pada pemeriksaan radiologi dari abdomen, maka akan tampak gas di dalam dinding intestinal yang disebut sebagai pneumatosis intestinalis. Dan ketika dia bisa didiagnosis secara dini, maka sebenarnya NEC ini bisa ditata laksana secara konservatif. Jadi tidak harus dioperasi kalau bisa diketahui secara dini. Tetapi memang ada beberapa keadaan yang dengan penyulit sehingga harus membutuhkan operasi yang meliputi reseksi dari segmen usus yang terganggu tersebut. Dan NEC ini menyebabkan mortalitas yang meningkat pada bayi ya. Dan biasanya pada bayi-bayi yang survive akan mengalami struktur yang fibrosis yang disebabkan karena proses penyembuhan. Ini contoh gambarnya ya, usus yang distensi tadi sangat besar, berisi udara sehingga dindingnya menjadi sangat tipis dan ini sangat berisiko untuk terjadi ruptur, robek. Ya. Kalau robek berarti akan terjadi akut abdomen sehingga harus segera dibuka, dioperasi ya. Nah, ini ilium yang kongesti, ada area-area perdarahan dan infark, dan ini ada gelembung-gelembung ini adalah yang disebut sebagai pneumatosis intestinalis ya. Adanya udara yang terjebak di dalam submukosa dari usus. Selanjutnya adalah sudden infant death syndrome. Biasanya terjadi pada bayi berusia 1 tahun, di bawah 1 tahun, terutama yang paling sering adalah pada usia 2-4 bulan. Definisinya adalah kematian pada bayi di bawah 1 tahun dengan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Walaupun sudah dilakukan investigasi yang seksama, baik secara dengan autopsi maupun mempelajari skenario kematiannya ya, kenapa sampai meninggal, kemudian mereview riwayat klinisnya, itu tidak bisa menjelaskan mengapa bayi ini meninggal. Kalau pada kematian bayi di bawah 1 tahun ini dijumpai kelainan anatomik atau biokimiawi ketika otopsi, maka tidak lagi disebut sebagai sudden infant death syndrome, tetapi disebut sudden unexpected infant death. Jadi
sudden infant death syndrome ini kira-kira setengah dari kasus sudden unexpected infant death kalau di Amerika. Dan biasanya bayinya meninggal ketika sedang tidur. Penyebab dari sudden infant death syndrome ini lebih kepada belum berkembangnya atau terlambatnya perkembangan refleks untuk tetap bangun dan belum berkembangnya kontrol kardiorespiratori yang baik. Banyak faktor risiko, yang salah satunya adalah faktor risiko untuk terjadinya sudden infant death syndrome adalah posisi tidur yang terlungkup. Jadi biasanya bayi ditidurkan dengan posisi terlungkup dengan maksud supaya perkembangan untuk kemampuan untuk mengangkat kepalanya lebih cepat. Tetapi kalau ini ditidurkan pada alas tidur yang lembut, ini mudah untuk bisa terjadi sudden infant death syndrome. Jadi untuk mengurangi insiden tersebut, maka ada program yaitu bayi harus tidur di atas dengan dasar punggungnya, jadi tidurnya harus terlentang. Ini faktor-faktor yang berkaitan dengan sudden infant death syndrome dari orang tuanya, dari bayinya itu sendiri, dan dari lingkungannya. Pada orang tuanya, misalnya contohnya ibunya kurang dari 20 tahun, kemudian merokok ketika kehamilan, drug abuse, kemudian sering hamil ya, jadi pendek jarak antar kelahiran anaknya, tidak melakukan prenatal care yang baik, kemudian dari golongan sosioekonomi yang rendah. Kemudian pada yang bayi biasanya ada kelainan pada otaknya, kontrol kardiorespiratorinya belum baik, refleks untuk tetap bangunnya itu lambat, prematuritas, berat badan lahir rendah, jenis kelamin laki-laki lebih beresiko ternyata. Ya, kemudian lingkungan yang bisa menyebabkan yang menjadi faktor risiko adalah tadi tidur dengan tertelungkup, tidur pada permukaan yang lunak, hipertermia, dan co-sleeping pada 3 bulan pertama kehidupannya. Kalau yang penyebab dari sudden unexpected infant death itu infeksi, myokarditis virus, bronkopneumonia, anomali kongenital yang tidak diduga sebelumnya, stenosis aorta kongenital, anomali dari arteri koronaria, sehingga menyebabkan gangguan pada kardiovaskuler ya, traumatic child abuse, defek metabolik genetik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang juga menjadi penyebab mortalitas adalah fetal hydrops. Fetal hydrops, hydrops itu berarti banyak cairan ya. Artinya terdapat akumulasi cairan edema pada fetus selama pertumbuhan di intrauterin. Jadi edemanya itu terjadi pada intrauterin. Terbagi menjadi imun hydrops dan non-imun hydrops. Penyebab fetal hydrops di sini adalah ada kardiovaskuler, ada kromosomal, torak, fetal anemia, gestasi, kehamilan kembar, infeksi, dan lain-lain ya.
Infeksi di sini termasuk sitomegalovirus, sifilis, dan toksoplasma bisa menyebabkan fetal hydrops. Kemudian pada kehamilan kembar itu terjadi twin-to-twin transfusion, jadi transfusi, jadi salah satu mendapatkan transfusi darah dari kembarannya, kemudian anemia fetal karena adanya alfa thalassemia, ada karena kelainan resus, ABO resus ya, kemudian kromosomal karena pada sindroma Turner, trisomi 21, trisomi 18. Berat ringannya atau derajat dari akumulasi cairan itu sangat bervariasi. Mulai dari hidrops yang generalisata, jadi keseluruhan dari tubuhnya mengalami hidrop fetalis, atau dia hanya terlokalisir. Jadi menyebabkan higroma atau limfangioma, umumnya biasanya terfokus di daerah leher. Penyebab yang terbanyak dari non-imun adalah kelainan-kelainan kromosom dan defek pada kardiovaskuler serta anemia fetal. Pada hidrop imun bisa terjadi karena adanya pada hidrops karena imun bisa berkurang karena adanya profilaksis atau pencegahan antibodi resus antigen D ya, yang bisa mencegah untuk terjadinya imun hidrops. Dan eritroblastosis fetalis itu terjadi karena adanya prekursor eritroid yang imatur yang bersirkulasi, dan ini ciri khas dari atau khas dijumpai pada hidrops yang terkait dengan anemi pada fetus. Kemudian hiperbilirubinemia yang diinduksi karena adanya hemolisis dapat menyebabkan toksisitas bilirubin atau KNX terus. Jadi kita tahu bahwa pada hidrops ini juga bisa terjadi karena sel-sel eritrosit si bayi ini dihancurkan sehingga terjadi pelepasan hemoglobin atau metabolisme hemoglobin menjadi bilirubin, akan menyebabkan toksisitas pada basal ganglia di otak dan batang otak, terutama pada yang prematur. Hidrops yang imun hidrops ini merupakan penyakit hemolitik. Jadi RBC-nya dihancurkan pada neonatus akibat adanya antibodi. Dan biasanya disebabkan karena adanya perbedaan golongan darah ya, ABO, golongan darah pada antara ibu dan bayi. Jadi biasanya ibunya golongan O dan bayinya golongan A atau B. Atau disebabkan karena adanya faktor resus. Jadi biasanya ibunya resus negatif dengan bayi yang resus positif. Pada yang terkait dengan resus, itu hanya antigen D yang yang menyebabkan incompatibility pada resus ya, yang menyebabkan si RBC itu dihancurkan. RBC atau eritrosit fetus akan mencapai sirkulasi maternal ketika terjadi pada kehamilan trimester terakhir, yaitu ketika sitotrofoblast tidak ada lagi
atau sudah habis, yang biasanya adalah menjadi barrier, jadi menjadi penghalang untuk bercampur RBC dari fetus untuk masuk ke sirkulasi dari ibunya. Atau ketika kelahiran itu terjadi feto-maternal bleeding. Jadi si ibu karena berbeda, satunya bayinya resus positif, ibunya resus negatif, maka antigen dari bayi itu dianggap sebagai benda asing. Jadi ibunya menjadi tersensitisasi adanya antigen asing tadi, sehingga terbentuk antibodi itu pada kehamilan awal. Kemudian karena pada ibu sudah terbentuk antibodi, sehingga ketika dia hamil sekali lagi dengan resus bayi yang sama, dengan bayi yang positif, maka antibodi itu akan bebas menembus plasenta fetus dan menyebabkan hancurnya RBC pada fetusnya. Ketika hemolisis karena imun ini terjadi, maka karena RBC banyak dihancurkan, terjadi anemia yang progresif pada fetus yang akan menyebabkan iskemia pada jaringan, gagal jantung, intrauterin, dan akibatnya terjadi penumpukan cairan di jaringan yang disebut sebagai edema. Gagal jantung adalah hasil akhir dari edema yang bisa terjadi pada yang non imun. Jadi kalau yang imun tadi umumnya awalnya disebabkan karena adanya hemolisisnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi respons terhadap adanya resus positif pada RBC fetus yang akan bereaksi terhadap sirkulasi maternal, misalnya incompatibility ABO itu bisa mencegah imunisasi terhadap adanya resus yang berbeda tadi, karena pada RBC dari fetus sudah diliputi oleh isohemaggglutinin yang merupakan anti-A atau anti-B antibody dan sudah dikeluarkan dari sirkulasi maternalnya, dan respons antibody ini akan tergantung dari dosis imunisasi, dosis antigen yang menyebabkan terbentuknya imunisasi tadi, sehingga hemolitik akan berkembang kalau si ibu mengalami perdarahan transplasental yang signifikan, lebih dari 1 ml RBC dengan resus positif. Kemudian eksposur awal dari terhadap antigen resus tadi akan membentuk antibody IgM. Jadi kalau awal akan bentuk IgM. Dan biasanya pada penyakit-penyakit resus ini sangat jarang terjadi pada kehamilan yang pertama. Paparan yang selanjutnya, jadi pada kehamilan yang selanjutnya, pada kehamilan kedua, ketiga, maka dari IgM tadi akan terbentuk IgG, antibody yang bisa menembus sawar plasenta pada kehamilan selanjutnya. Untuk yang non-imun hidrops, penyebab tersering adalah defek kardiovaskuler, anomali kongenital, dan anemia fetal. Defek-defek kardiovaskuler dan abnormalitas fungsional jantung, misalnya aritmia, dapat menyebabkan gagal jantung intrauterin dan hidrop fetalis tadi.
Kemudian fetal anemia sebagai akibat selain dari resus dan ABO juga bisa menjadi penyebab dari hidrofetalis tersebut. Untuk di Asia Tenggara maka anemia fetus yang berat itu biasanya disebabkan karena homozigous alpha thalassemia dan infeksi transplasental oleh adanya parvovirus B19. Dasar dari anemia fetus pada imun dan non-imun adalah disebabkan karena adanya iskemi jaringan akibat dari gangguan pada miokardnya dan gagalnya sirkulasi dan gagal hepar bisa terjadi karena hilangnya fungsi sintesis dari protein yang menyebabkan hipoalbuminemia, menyebabkan turunnya tekanan osmotik plasma sehingga terjadi edem. Kemudian tumor dan lesi-lesi yang menyerupai tumor pada bayi dan anak-anak antara lain adalah neoplasma yang malignan yang merupakan penyebab kedua terbanyak penyebab kematian pada anak-anak antara usia 4 sampai 14 tahun. Tumor jinak lebih banyak daripada tumor ganas dan tumor yang benar-benar tumor dan yang menyerupai tumor, lesi yang menyerupai tumor tentu saja sulit dibedakan. Misalnya heterotopia, jadi ini bukan tumor ya, tumor-like. Heterotopia atau koristoma itu adalah sel-sel normal yang secara mikroskopik, sel normal atau jaringan normal yang secara mikroskopik ada pada lokasi yang tidak seharusnya. Contohnya adalah adanya sisa jaringan pankreas yang dijumpai pada dinding lambung atau dinding usus halus. Oke, hamartoma definisinya pertumbuhan berlebihan dari sel dan jaringan pada organ itu. Walaupun organnya matur, tetapi tidak memberikan bentuk normal atau arsitektur yang normal dari organ tersebut. Neoplasma jinak pada pediatrik contohnya yang kemarin sudah belum praktikum ini ya, yang hemangioma. Contohnya, hemangioma adalah neoplasma yang paling sering pada bayi. Hemangioma sama dengan hemangioma tapi terjadi pada saluran limfe. Kemudian teratoma bisa jinak, biasanya disebut sebagai teratoma matur, berbentuk kistik, berbatas tegas. Ini contoh dari, bisa dilihat ini adalah hemangioma kapilari kongenital pada saat lahir. Dan ketika dia berusia 2 tahun, maka lesinya mengalami regresi spontan. Yang di sebelah kanan ini adalah teratoma sacrococcygeal. Untuk neoplasma yang malignan, yang paling sering adalah dari sistem hematopoietik, dari jaringan syaraf dan jaringan lunak.
Dan biasanya neoplasma ganas pada anak-anak ini mempunyai histologi yang sangat unik dan memberi gambaran sel-sel yang sangat primitif atau embrional. Sel-selnya primitif atau embrional dibandingkan dengan gambaran pada orang dewasa biasanya lebih anaplastik atau pleomorfik. Dan neoplasma malignan pada anak-anak ini memberi gambaran, mencerminkan organogenesis yang spesifik terhadap asal tumor itu atau ya asal tumor itu. Misalnya nanti pada Wilms tumor dia memberi gambaran seperti metanefros ya, jadi berhenti perkembangannya pada metanefros. Kan kita tahu bahwa ginjal itu berkembang dari pronefros, mesonefros, metanefros dan kemudian matur menjadi ginjal yang seharusnya. Nah, tapi dia tidak matur sehingga berhenti seperti pada metanefros. Memberi gambaran histologik yang primitif sehingga tumor-tumor pada anak-anak atau bayi ini disebut tumor, sel tumornya adalah berwarna biru, berinti bulat, dan kecil-kecil. Jadi small round blue cell tumor. Karena rata-rata gambarannya seperti itu. Nanti bisa kita lihat di belakang beberapa contohnya. Yang sering pada umur 0-4 tahun adalah leukemia. Leukemia adalah yang tertinggi. Pada usia 10-14 tahun, hepatoseluler karsinoma. Retinoblastoma menduduki ranking kedua, kemudian neuroblastoma, Wilms tumor, hepatoblastoma. Jadi kalau pada yang gambarannya primitif dan pada usia anak itu biasanya dengan akhiran blastoma, retinoblastoma, neuroblastoma. Wilms tumor ini nama lainnya adalah nefroblastoma, hepatoblastoma ya. Itu yang sering. Neoplasma ganas berbeda anak-anak dari yang dewasa. Pada yang anak-anak ini biasanya memberi gambaran hubungan yang erat antara perkembangan, jadi antara perkembangan yang abnormal, teratogenesis, dan oncogenesisnya, sehingga diduga adalah berasal dari defek stem cell-nya. Dan biasanya terkait dengan abnormalitas dari genetik, sehingga memberi gambaran sindrom yang familial terhadap beberapa kanker-kanker tertentu. Dan cenderung untuk mengalami regresi ganglia simpatis dan adrenal. Bisa undifferentiated, artinya tidak berdiferensiasi ke arah manapun. Tetapi bisa juga berdiferensiasi seperti ganglion, sehingga disebut sebagai ganglioneuroblastoma atau ganglioneuroma, yang bisa memberi gambaran diferensiasi ke arah stroma Schwannian atau stroma dari sel Schwann dan sel-sel ganglion. Bisa didapati pada mikroskopik akan didapati pseudoroset homerite pseudoroset. Ini ya.
rosette, namanya juga rose seperti bunga, ya. Dan dia tidak punya lumen, dan di tengahnya ini ada fibriller berwarna eosinofilik yang disebut sebagai neurofil. Umur, stadium, dan amplifikasi dari NMIC serta ploidi merupakan faktor prognostik yang penting. Pada bayi dengan usia lebih muda dari kurang dari 18 bulan punya prognosis yang lebih baik dibandingkan pada anak-anak. Dan anak-anak dengan stadium tumor yang lebih tinggi atau ada amplifikasi NMIC, maka prognosisnya menjadi lebih buruk. Relapse dari neuroblastoma sangat tinggi jika dia terdapat mutasi pada RAS, pada pathway RAS dan MAP kinase. Dan neuroblastoma ini mengsekresikan metabolit katekolamin. Metabolit dari katekolaminnya yaitu vanillyl mannelic acid dan homovanillyl acid yang bisa digunakan untuk screening pasien. Jadi pada pasien tersebut maka pada darahnya akan didapatkan vanillyl mannelic acid atau homovanillyl acid. Kemudian yang selanjutnya adalah retinoblastoma. Tadi ada blastoma, neuroblastoma, retinoblastoma. Nah, itu berasal dari retinoblas. Bentuknya noduler, berada di posterior dari retina. Jadi kalau ini bola mata, ini korneanya. Ya, ini di belakang, ini di posterior, ini adalah nervus opticus, maka di sini ada retina. Biasanya berasal dari retina posterior. Mikroskopiknya, kalau dia undifferentiated, maka akan terdiri dari tadi small round cell. Selnya bulat-bulat kecil-kecil, hiperkromatik intinya, sitoplasmanya sedikit, sehingga sangat menyerupai retinoblast yang undifferentiated. Untuk yang berdiferensiasi, maka akan dijumpai Flexner Wintersteiner rosette yang terdiri dari kelompokan sel-sel yang dilapisi oleh epitel kuboid atau kolumner rendah yang mengelilingi sentral lumen. Mirip yang beda dengan yang pseudorosette pada neuroblastoma tadi yang tidak ada sentral lumennya. Nah, ini mana ya? Ini kebanyakan malah rosette. Nanti pada praktikum kita punya retinoblastoma, nanti ada bisa jelas melihat adanya gambaran yang mana Winterstein. Oh ya, ini ada, sorry. Ini ya, ini ada kelihatan lumen yang jelas ya. Ini adalah Flexner Wintersteiner. Sementara yang tidak ada lumen yang jelas, ini adalah Homerite rosette. Okay. Intinya terdesak ke arah luar lumen ya, jadi menjauh dari lumen. Tumor sel bisa menyebar keluar dari bola mata melalui nervus opticus ini ke dalam susunan saraf pusat atau rongga subarachnoid. Dan metastasis jauh bisa sampai ke sistem saraf pusat, ke tengkorak ya, ke tulang-tulang yang lebih jauh, dan ke lymph node atau lymphonodes. Wilm tumor, keganasan yang paling sering pada ginjal, paling sering ya pada ginjal, biasanya antara usia 2-5 tahun, biasanya terkait dengan sindrom, yaitu Wager syndrome. W-nya adalah Wilms tumor, A-nya adalah aniridia, G-nya genital abnormality, dan R-nya adalah mental retardation. Jadi ada gejala ini pada anak tersebut. Kalau ini yang familial, yang punya sindrom, karena juga ada yang sporadik. Kemudian Dennis Dress syndrome, ada Beckwith-Wiedemann syndrome.
Pada Weger syndrome dan Dennis syndrome itu terkait dengan inaktivasi dari gen WT1, sementara pada Beckwith-Wiedemann syndrome itu terkait dengan gen WT2. Nah, yang biasanya akan mempengaruhi gen insulin growth factor 2. Komponen morfologi dari Wilm tumor terdiri dari blastema. Nah ya, blastema. Nih, ini blastemanya adalah small round blue cell tumor. Ya, tadi seperti dijelaskan di depan, umumnya adalah round blue cell tumor. Selnya kecil-kecil berwarna biru dan bulat-bulat. Serta komponen epitelial ini ditunjukkan dengan adanya ini epitelialnya, ya ini epitelialnya ditunjukkan dengan adanya tubulus yang abortif, jadi tubulusnya tidak matur, dan stromal elemen, nih stromalnya ya. Res nefrogenik merupakan lesi prekursor dari Wilm tumor. Nah, untuk mendiagnosis Mendelian atau kelainan-kelainan tersebut bisa dilakukan dengan molekular diagnosis, yaitu melihat jumlah kopi dari gen yang dicari dengan cara in situ hybridization, atau mutasi DNA juga bisa dicari dengan PCR, polymerase chain reaction analisis menggunakan next generation sequencing. Jadi dipotong gennya, dilihat urutannya. Pada urutan keberapa nanti karena RNA dan DNA itu terdiri dari pasangan basa, ya ATGC. Nah, urutan itu nanti akan kelihatan pada basa yang mana yang terjadi kelainan, ya bisa mendeteksi point mutation misalnya. Linkage analysis, kemudian penelitian genom. Nah, ini contoh dari analisis menggunakan fluorescence in situ hybridization. Ini terdapat trisomi. Ini gen kromosom 18, maka kromosom Y ini diberi warna merah, kromosom X diberi warna hijau, dan kromosom nomor 18 ini diberi warna biru. Ternyata harusnya itu hanya sepasang, karena ini misalnya X dan Y berpasangan, atau X dengan X. Harusnya sepasang, tetapi ini ternyata ada 3 kopinya, sehingga ada kelebihan. Sehingga disebut sebagai trisomi kromosom 18. Contohnya. Oke, jadi kalau ada indikasi, maka ada kondisi-kondisi yang didapat, ada kondisi-kondisi yang diwariskan. Jadi bisa dilihat atau diperiksa dengan testing genetik pada prenatal dengan menggunakan misalnya amniocentesis, sehingga kita bisa melihat adanya kelainan-kelainan genetik yang mungkin bisa kita cegah, atau testing genetik yang dilakukan postnatal menggunakan metode-metode yang sebelumnya sudah disebutkan tadi. Molekular diagnosis untuk prenatal tadi, jadi analisa genetik pada prenatal menggunakan diagnosis molekular tadi bisa ditawarkan kepada pasien yang beresiko untuk mengalami kelainan-kelainan sitogenetik. Dilakukan dengan amniocentesis atau biopsi dari filus korionik, ya, atau dengan liquid biopsi istilahnya, menggunakan darah dari ibu yang akan dilakukan pemeriksaan dengan next generation sequencing tadi.
Indikasinya adalah pada ibu-ibu dengan usia lebih dari 34 tahun karena ini beresiko terjadinya trisomi. Jadi pada saat gametogenesis maka gagal segregasi sehingga ada yang harusnya haploid tetapi dia tetap diploid yang akan berpasangan dengan haploid sehingga menyebabkan trisomi. Untuk mengkonfirmasi status carrier pada seorang individu dengan translokasi resiprok yang balance, translokasi Robertsonian atau inversi pada abnormalitas dari fetus yang ketika dilakukan pemeriksaan ultrasonografi sehingga dilanjutkan dengan screening dari darah dari ibunya tadi ya. Abnormalitas kromosom dan kelainan-kelainan Mendelian tadi juga ternyata itu kalau dia mempunyai anak-anak yang dengan kelainan-kelainan yang kelainan-kelainan kromosom atau kelainan-kelainan yang diturunkan secara Mendelian. Untuk menentukan jenis kelamin pada fetus, hal ini terkait dengan karier dari X-linked. Jadi kalau ada kelainan genetik yang terkait dengan X-linked, misalnya X-linked resesif, ya itu kalau dia jenis kelaminnya laki-laki biasanya fenotipnya akan terjadi. Sementara kalau dia perempuan kan biasanya karena X-linked maka pasangan satunya lagi adalah X, biasanya dia hanya bersifat carrier. Sementara kalau X-linked ini terjadi pada fetus yang laki-laki biasanya akan bermanifestasi secara klinis. Molekular diagnostik tadi yang pada postnatal bisa diambil dari darah perifer, limfositnya, indikasinya adalah anomali kongenital yang multiple. Kalau diduga atau ada sindrom metabolik atau ada retardasi mental yang tidak bisa atau kelainan keterlambatan perkembangan yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya atau diduga ada aneuploidy misalnya pada Down syndrome atau abnormalitas kromosom sindrom lainnya, delesi, inversi dan lain-lainnya, dan pada penyakit-penyakit monogenik yang diduga monogenik seperti sudah di sebelumnya ataupun yang tidak diketahui. Molekular diagnosis juga bisa dilakukan pada perubahan genetik yang didapat. Misalnya mutasi somatik pada keganasan yang relatif cost efektif adalah dengan menggunakan next generation sequencing. Ya. Atau tes gene yang tunggal misalnya untuk melihat mutasi IGFR atau BRAF atau misalnya melihat amplifikasi dari HER2 dan ini merupakan banyak risiko yang disebabkan karena gen-gen ini untuk terjadinya keganasan. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Apakah masih bisa didengar? Atau sudah masih atau tidur semua? Ada pertanyaan? Anak-anak? Atau tidak mengerti semua? Mudah-mudahan ada sebagian berapa persen yang dimengerti ya, karena ini jamnya jam ngantuk, jam tidur siang.